Sekarang kita akan membahas bagaimana Pandas ataupun Python berinteraksi dengan database. Nah, di sini kita akan membahas untuk database yang berupa SQL, ya. Nah, di mana SQL itu biasa disebut sebagai Structured Query Language, ya, di mana digunakan untuk berinteraksi dengan database yang relasional, ya. Jadi ini relational database. Nah, file ini pun isinya berupa perintah-perintah seperti membuat tabel, menyisipkan data, memperbarui data, menghapus data. Secara sederhana, file SQL ini adalah cara untuk menyimpan dan menjalankan instruksi-instruksi untuk mengelola database. Nah, bahasa SQL ini adalah bahasa standar yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database relasional dan juga memiliki struktur kode SQL yang merupakan serangkaian perintah atau pernyataan yang dapat dijalankan untuk berinteraksi dengan database. Adapun beberapa fungsi dari SQL itu, yang pertama adalah membuat database itu sendiri dan juga tabel, lalu bisa mengisi data, ya, untuk menyisipkan data ke dalam tabel, lalu memanipulasi data, misalkan Anda memperbarui data, menghapus data, atau perubahan data yang sudah ada. Selanjutnya menjalankan query, ya, pengambilan data dari database berdasarkan kriteria tertentu. Dan yang terakhir adalah membuat atau mengubah objek database. Ya, jadi tidak hanya data, tapi struktur database-nya pun seperti tampilan, prosedur yang tersimpan, dan lain-lain dapat dimanipulasi dengan file SQL ini. Adapun file SQL, bentuknya adalah seperti ini. Ini contoh, ya, ini database sampel video underscore database. Nah, ini adalah perintah-perintahnya. Misalkan create table, ya, di sini untuk membuat table. Jika misalkan belum ada nama tabelnya, ini misalkan user details, di mana di user details ini ada informasi mengenai user ID, username, first name, dan lain-lain. Dan isinya misalkan berupa integer, ya, untuk user ID, untuk username bisa karakter, ya, lalu first name, karakter, password juga misalkan berupa karakter, ya, dengan 50 ini misalkan 50 karakter maksimumnya. Nah, ini 255 maksimum 255 karakternya. Nah, lalu setelah membuat tabel ini, kita bisa menginformasikan atau menginsert, ya, data-datanya. Misalkan untuk user details, ya, nama tabelnya tadi yang ingin kita masukkan di kolom mana aja. Ya, misalnya user ID, username, first name, dan lain-lain. Nah, ini adalah isinya. Ya, misalkan nomor 1 ada Roger, nomor 2 ada Mike, dan lain-lain. Nah, jadi itu struktur dari SQL file ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita mencoba bagaimana implementasinya dengan menggunakan Python, lalu kita ubah ke dalam bentuk data frame.